Jadi, literasi keuangan adalah kemampuan kita dalam memahami dan menerapkan pengelolaan keuangan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan dari literasi keuangan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan, mengubah sikap dan perilaku seseorang terhadap pengelolaan keuangan, dan mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk, layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Nah, literasi keuangan itu penting untuk orang-orang yang belum tahu cara mengelola keuangan. Karena jika orang-orang yang belum tahu cara mengelola keuangan, mereka bisa ditipu oleh orang. Dan meskipun pada tahun 2019 indeks literasi keuangan Indonesia menjadi 38,3% dan sekarang sudah naik menjadi 49,68%, itu masih terhitung sebagai indeks yang rendah bagi Indonesia. Oleh karena itu, ada upaya yang dilakukan, contohnya seperti literasi keuangan Goes to Campus, agar orang-orang semakin mengetahui bagaimana pentingnya literasi keuangan. Feli, Ya, Ma. ini uang jajan kamu. Oke. Nah, jadi CBPR ini adalah singkatan dari Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. CBPR ini adalah gerakan yang diinisiasikan oleh Bank Indonesia dengan tujuan bisa membangun dan mempererat rasa cinta masyarakat kepada mata uang rupiah. Jadi ada 3 poin yang ingin saya angkat terkait dengan pertanyaan ini. Yang pertama adalah bagaimana rupiah itu sebagai simbol kedaulatan negara. Jadi rupiah selain menjadi mata uang yang sah di Indonesia, rupiah juga merupakan simbol kedaulatan negara. Yang berarti jika kita mencintai, membanggakan, dan memahami rupiah, maka kita juga mencintai, membanggakan, dan memahami kedaulatan negara. Yang kedua adalah bagaimana rupiah ini menjadi pemersatu Indonesia. Jadi sebagai negara yang begitu luas dan memiliki begitu banyak pulau yang berbeda dan budaya-budaya yang berbeda, kita semua tetap saja mengakui satu mata uang yang sah, yakni rupiah. Dan dengan penggunaan yang rata dan meluas di seluruh wilayah Indonesia, ini dapat menjaga integrasi ekonomi negara kita, yakni juga menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Poin ketiga dan terakhir untuk pertanyaan ini adalah bagaimana rupiah sebagai penggerak ekonomi dalam Indonesia. Jadi, dengan kita menggunakan rupiah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah membantu memperkuat stabilitas ekonomi di Indonesia sehingga kita dapat mencapai kemandirian ekonomi. Nah, hal ini bisa membantu kita dalam menjadi negara yang lebih berkembang lagi dan tidak mendapatkan intervensi dari negara-negara lain terkait stabilitas ekonomi. Untuk meningkatkan kesadaran akan CBPR, sudah pasti kita harus memulai dari diri kita sendiri.
Nah, teman-teman bisa melakukan tahap-tahap awal seperti menerapkan 5J kepada rupiah, yakni jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dibasahi, jangan diremas, dan jangan di-staples. Dengan menerapkan hal-hal sesimpel ini, kita dapat secara perlahan dan secara gradual memengaruhi lingkungan sekitar kita. Hal yang dilakukan ini sudah menjadi upaya kita dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Nah, sebagai pelajar ataupun siswa, sudah pasti kita tidak dapat melakukan langkah yang begitu besar ataupun nampak untuk masyarakat dalam menjaga CBPR ini. Tapi, beberapa hal yang dapat kita lakukan, dan ini hal-hal yang efektif. Yang pertama adalah dengan memahami dan mengenal ciri-ciri dan sifat rupiah yang asli. Yang kedua adalah dengan merawat dan menjaga uang rupiah. Yang ketiga adalah menggunakan rupiah dalam setiap transaksi. Yang keempat adalah menghargai dan tidak merendahkan rupiah. Yang kelima adalah mempromosikan penggunaan rupiah kepada lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan media sosial dengan bijak dan baik untuk menyebarkan cinta, bangga, dan paham rupiah.